Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Majelis guru yang saya muliakan, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah atas anugerahnya, atas nikmatnya, atas karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, baik itu ibadah vertikal kita kepada Allah maupun ibadah horizontal kita terhadap sesama manusia yang sering kita sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Tanpa terasa, anak-anakku sudah menjalani pendidikan di pondok ini, tanpa terasa sudah menyelesaikan satu semester. Tentunya ini satu karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada anak-anakku di tengah segala macam bentuk kesulitan kehidupan, baik himpitan masalah ekonomi, kemudian kesulitan-kesulitan masalah bencana alam. Alhamdulillah tanpa terasa anak-anakku sudah menyelesaikan satu semester. Tentunya ini belum merupakan akhir dari cerita sebuah perjalanan anak-anakku di pesantren ini, ya. Karena perjalanan anak-anakku di pesantren ini adalah 6 tahun, ya. Adalah 6 tahun, ya. Ya, tentunya yang kelas 1, ya, ini baru 1 semester, ya. Masih ada 11 semester yang harus dilalui, ya. Masih panjang. Yang kelas 5 pun ini masih harus 3 semester lagi untuk mengakhiri cerita perjalanan indahmu di pesantren ini, ya. Ukirlah cerita indah di pesantren ini, ya. Innamal mar'u hadisun ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi cerita. Nah, jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Nah, sehingga kalau anak-anakku
ingin punya cerita yang baik, ingin punya cerita yang indah di pondok ini, selesaikan, tamatkan sistem pendidikan 6 tahunmu di pondok ini. Ya. Ingat, al-umuru bikhawatimi. Ya. Ini harus anak-anakku renungkan. Jangan ikuti nafsu syahwatmu. Ya. Apalagi anak-anakku libur ini, ya, akan ketemu lingkungan yang mungkin sedikit lebih bebas dari ketiga anak-anakku ada di pondok. Ya, ya mungkin bangunnya nggak harus jam 3, bangunnya tidak harus setengah 4, mungkin bangunnya jam 4:15 bisa. Ya. Nanti mungkin mau main ke rumah teman, ke sana kemari, kemudian nanti ketemu yang namanya HP, ketemu yang namanya TV, ya. Tapi jangan sampai nanti, ya, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 kamu gagal kembali ke pondok karena kalah dengan HP, karena kalah dengan TV, karena kalah ingin bebas kesana kemari tanpa izin. Saya tidak berharap anak-anakku nanti tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 harus kalah sama itu semua. HP-mu, TV-mu, kebebasanmu harus kau tundukkan dengan niat dan tekadmu untuk mencari ilmu dan mengukir cerita indah di pondok ini. Karena kalau anak-anakku tidak sampai selesai di pondok ini, berarti anak-anakku gagal mengukir cerita indah di pondok ini. Pasti berbeda ceritanya anak yang lulus dengan ceritanya anak yang berhenti di tengah jalan. Ya. Sama seperti begini, misalnya Ustadz Rehan naik di atas satu perahu, kemudian dia berkata sama anak-anak, wahai murid-muridku, saya akan terus bersampan dengan perahu ini sampai saya bisa berlabuh di depan pulau yang ada di depan mata saya. Ya. Ustadz Miftahul Khair pun dengan sampan yang serupa ada di samping Ustadz Rehan. Ucapannya sama, wahai anak-anakku, saya tidak akan berhenti mendayung sampan ini sampai sampan ini bisa berlabuh di pulau yang ada di depan mata saya. Akhirnya mulailah berdua mengayuh dayungnya. Ya. Ternyata lautan tidak setenang yang ia bayangkan. Ya. Kadang datang angin, kadang datang ombak, kadang datang gelombang. Ya. Sama seperti kehidupan manusia, tidak seenak yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita gambarkan. Kadang-kadang harus bertemu dengan macam-macam ujian. Ya. Baru setengah jam
di atas sampannya datang angin, terombang-ambing di tengah gelombang. 1 jam sudah berlayar, mulai terasa lelahnya, mulai terasa mabuk lautnya. Yang Ustadz rehat, saya tidak akan menyerah sebelum kaki saya tapakkan di pulau tersebut. Apapun yang terjadi, saya harus sampai ke pulau tersebut. Yang Ustadz Miftah, begitu sudah mulai mabuk laut, ya, kapal terombang-ambing, sudah mulai pusing 7 keliling, dia putuskan, lebih baik saya kembali ke tempat asal daripada saya tempuh perjalanan yang masih panjang. Tentu ceritanya akan berbeda. Tentu begitu Ustadz Rehan sampai menapakkan kakinya di pulau yang ia tuju, pasti semua orang akan berkata, kaulah pahlawan yang sejati, kau pejuang yang pantang menyerah, pantas kalau kau mengukir kenangan indah di dalam hidupmu. Ya. Tapi mungkin tidak bagi Ustadz Miftah, ya. Tidak bagi Ustadz Miftah. Mungkin kata orang-orang kepada Ustadz Miftah, lagumu saja yang nenek moyangku seorang telah, ternyata cucunya penakut. Cucu yang tidak sama seperti nenek cucu yang pengecut. Tentu gagal mengukir kenangan ini. Nah, anak-anakku masuk ke pondok ini, ya, untuk belajar selama 6 tahun. Ya. Ini baru lewat 1 semester. Ya. Yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, ini baru nambah 1 semester. Masih memiliki sisanya. Ya. Kelas 5 masih punya 1,5 semester. Kelas 4 masih punya 2,5 semester lagi. Saya minta selesaikan. Jangan habis liburan kamu menjadi pengecut-pengecut yang gagal mengukir indahnya namamu di pondok ini. Apapun hasil ujianmu, ya, memuaskan atau tidak, ya, itu bukan akhir dari segala-galanya. Kau tidak boleh putus asa, kau jangan menyerah, ya. Ujian ini adalah untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Tapi ujian ini adalah untuk belajar, untuk mengevaluasi, ya. Ya sama, mungkin anak-anakku nanti liburan merenung, berkaca dari proses ujian yang anak-anakku jalankan ini, ya. Ya kan mungkin apa? Begitu keluar dari ruang ujian, ada yang punya rasa puas, ada yang tidak punya rasa puas. Ya. Mungkin sudah bisa dikalkulasi prosentasenya. Kira-kira ujian kemarin ini bagi saya hasilnya seperti apa? Mungkin bisa anak-anakku persentasekan, ya. Mungkin alhamdulillah sepertinya 90% saya berhasil, ya, melihat daripada proses ujian yang berjalan kemarin. Tapi mungkin, ya, ada yang kecewa, ya.
Waduh, sepertinya beberapa kali proses ujiannya kurang memuaskan buat saya. Ya, mungkin hanya kisaran 40% tingkat keberhasilannya, 60% masih belum berhasil. Kau tidak boleh menyerah. Kau jangan takut. Ini baru awal. Ini baru permulaan. Lebih baik awal yang pahit tapi indah dan manis pada akhirnya, daripada manis di awal tapi pahit di akhir. Ya. Anak-anakku gak usah khawatir, gak usah takut. Ya. Kalau ujian pertengahan tahunmu dirasa kurang memuaskan, jangan terus ambil kesimpulan. Sudah, saya nanti balik ke pondok, ambil rapot, ambil baju, berhenti. Itu namanya awas yang paling nyaring nanti kalau berhenti. Ya, awas nanti yang paling nyaring kalau berhenti. Itu namanya pengecut. Jangan jadi pengecut. Hadapi hasil hari ini, hadapi kenyataan hari ini sebagai pembelajaran untuk hari esok yang lebih baik. Hadapi kegagalan hari ini untuk kesuksesan ke depan yang lebih baik. Sehingga saya harapkan anak-anakku semuanya nanti kembali tepat waktu. Jangan kalah sama HP, jangan kalah sama TV, jangan kalah sama fasilitas rumah, jangan kalah sama kebebasan. Tekadmu lah, niatmu lah yang harus kau menangkan nanti pada tanggal 5, 6, dan 7 Januari. Ya, nanti akan kelihatan siapa yang pengecut dan siapa yang jadi pecundang. Ya, saya ingin anak-anakku ini yang sampai hari ini mengakhiri semester di pondok ini menjadi pemenang pada tanggal 5, 6, 7, mampu mengatasi segala macam godaan. Jangan kalah dengan godaan, tapi kau harus menang untuk melawan godaan. Bisa? Jangan ngaku santri DR kalau nggak bisa. Malu-maluin. Ya. Tekadmu harus kuat. Niatmu harus. Kalau sudah niatmu kuat, tekadmu kuat, apapun penghalang bisa kau singkirkan, bisa kau lewati. Yang penting tekadmu. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Tekad. Ya. Jangan baru menghadapi godaan kecil kamu kalah. Ya. HP itu masih godaan kecil, ya. TV masih godaan, masih banyak godaan-godaan lain yang lebih besar dari itu. Ya. Makanya saya harapkan anak-anakku tidak kalah menghadapi ini semua. Ya. Kembali semua nanti tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 dengan semangat baru. Apapun hasil ujian pertengahan tahunmu, jadikan pelajaran. Tanggal 5, 6, 7 datang ke sini dengan orang tuanya, bisa mengambil rapotmu langsung kepada wali kelas masing-masing. Karena bisa mengambil rapot langsung dan boleh turun orang tuamu menghadap wali kelas,
ya, tapi nanti waktunya dibatasi. Boleh ketemu wali kelas nanti ketika ngambil rapot ya, untuk konsultasi dan ya, tapi jangan lama-lama, jangan satu anak setengah jam ya, jangan satu anak setengah, ya misalnya satu anak 5 menit lah ya. Ya mengapa satu ya, dan mungkin ini akan berlanjut ke depan ya. Ya, saya selalu menjadi manusia yang trying error dalam kehidupan ya. Saya selalu harus berani trying, nanti error, kita trying lagi, error sampai ketemu formulasi yang tepat ya. Karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ya mungkin pemulangan ini nanti kembalinya ke pondok dengan tahapan begini pun mungkin akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut ya. Satu, kita nggak mau terlalu mengganggu sarana umum ya. Ya, kita pulang begini aja masih lumayan mengganggu kadang-kadang ya. Gimana kalau kita pulangkan sekaligus ya, putra putri sekaligus dalam satu waktu ya, atau kita hanya bikin singkat ya. Ya kalau dulu mungkin dalam satu waktu segala macam belum sebanyak ini, kalau sekarang yang sudah sebanyak ini memang tidak mungkin. Ya kalau kayak dulu bagi rapot kadang bisa satu orang setengah jam dan bebas dari pagi sampai sore, mungkin belum sebanyak ini, dan kendaraan pun belum sebanyak ini ya. Sekarang tahu sendiri ya, belum bisnya, belum truknya, tanpa perpulangan aja sudah macet ya, apalagi ditambah dengan perpu ya. Nanti saya kasih kesempatan anak-anakku ya, ketika tanggal 4, 5, 6, 7 masing-masing ditentukan kembalinya, tolong disiplin ya. Jadi jamnya putra-putra, jamnya putri, supaya nanti tidak terlalu mengganggu lalu lintas yang di luar dan juga pergerakan kendaraan yang ada di dalam kompleks ya. Nah ini ya, kita alhamdulillah di sini masih enak. Di Jagakarsa itu kalau Sabtu Minggu itu nggak boleh pagi sama warga ya, harus mulainya siang dan malam, khususnya Sabtu dan Minggu. Makanya di Jagakarsa mungkin 4-5 hari, kita cuma 3 hari ya. Kalau 4-5 hari lumayan capek juga. Nah ya, karena mau 3 hari mau 5 hari capeknya capekan yang 5, tapi kita alhamdulillah bisa 3 ya. Artinya kita pagi nggak masalah. Kalau di Jagakarsa Minggu pagi nggak boleh sama warga, karena buat car free day warga kompleks itu. Jadi baru bisa nanti setelah zuhur atau malam. Kalau kita masih fleksibel, kayak kedatangan pagi nggak masalah nanti ya. Nah saya minta yang disiplin ya. Kalau ditentukan pagi, datang pagi, ditentukan siang, datang siang, termasuk harinya ya, kecuali yang kakak beradik misalnya, nanti kan dikomunikasikan dalam satu waktu. Tapi yang tidak ada kakak adik ya sudah, ikuti apa sesuai dengan jadwalnya, jangan merepotkan. Nanti kalau kamu merepotkan orang, akan direpotkan lagi oleh orang nantinya. Makanya jangan jadi orang yang supaya nanti tidak direpotkan ya. Nah saya minta nanti 5, 6, 7 anak-anakku kembali ke pondok dengan tekad dan semangat yang baru untuk mengukir indah namamu di pondok ini ya. Ya kalau misalnya siapa? Kandias. Nggak usah kecil hati, pernah gagal belajar itu biasa.
malah akan terukir indah di pondok dan akan menjadi kenangan. Saya sampai hari ini malah ingatnya kadang-kadang bukan sama anak-anak yang mumtaz enggak. Dulu ada anak namanya Fatma, anak Papua asli, di pondok ini 12 tahun, bukan 6 tahun, tapi hafal banget saya sama anak-anak yang seperti itu. 12 tahun di pondok, setiap kelas 2 tahun ya. Sekarang bisa punya majelis taklim di Papua. Saya punya lagi satu kenangan yang sampai hari ini mungkin susah untuk hilang dalam ingatan saya. Ada namanya Saprudin. Dulu saya kelas 3, dia kelas 1. Saya lulus jadi guru, dia masih jadi murid. Nah, dia mulai kelas 2 itu 2 tahun. Nah, kalau malam ya, ngapalin nusus buat ujian besok, boro-boro ngapalin 3 judul, ngapalin 4 bait, subuh hilang lagi. Kadang-kadang sering saya kalau ngontrol belajar malam, saya bilang, Cok, saya manggilnya Cok, dan anak semua, Cok, belajar Cok, apalin. Udahlah Gus, kayak nggak tahu saya aja, ngapalin malam, subuh udah dah saya subuh aja dah, ya udah selalu dah, yang penting kamu sabar, tabah di pondok ya. Lah itu mungkin di pondoknya ada itu 9 tahunan, tapi pidatonya luar biasa bagus, pintar kalau suruh pidato. Suatu ketika Ramadan datang ke pondok, saya masih ingat, saya sampai Jakarta, dia datang, malah ya mentang-mentang dia musafir mungkin ya, baru selesai berjalan, Gus main bulu tangkis yuk. Karena dulu sering main bulu tangkis sama saya waktu dari santri. Enak aja puasa Ramadan saya suruh main, ente enak musafir, saya kan nggak musafir. Enggak, ada apa tumben kesini pondok mau libur, bisa nggak Gus saya belajar silabus pesan. Kaget saya, ini bocah stres nggak sebenarnya. Gua langsung nanya kurikulum pesan. Kenapa nanya kurikulum? Alhamdulillah saya diserahkan pondok untuk saya atur, saya kelola ya. Itu anak yang pernah gagal di pondok, 9 tahun di pondok tapi lulus. Ceritanya indah, semua guru pasti mengenang ya. Tapi kadang-kadang kalau baru setahun di pondok keluar udah dilupain ya. Kalau terlupakan wajar ya, kalau terlupakan yang 6 tahun aja untuk diingat sulit kadang-kadang ya. Makanya kadang-kadang saya paling apal tuh yang aneh-aneh aja, yang jadi maskot angkatan tuh saya apal. Kayak sekarang Kandias maskotnya, nah jadi saya apal, gampang diingat. Apalagi kalau aneh-aneh ya kan, Khalif tuh ya kan, itu gampang dia. Namanya sekian banyak orang mau hafal bener kan susah. Tapi paling tidak kalau kamu 6 tahun di pondok ini ya, paling enggak nanti kau keluar dari pondok ini gagah ya, paling enggak pernah berada di panggung haflatul wadah ya. Tapi kalau kamu kelas 3 berhenti, itu orang lari dari kenyataan. Nah, pengecut. Nah, ya kan? Menghadapi kehidupan pondok yang tajam ya, menghadapi kehidupan pondok yang terjal, baru 3 tahun di pondok mau lari dari kenyataan. Itu potongan-potongan pengecut yang tidak pantas ngaku santri deh. Harus punya jiwa pemberani ya. Tentu makin ke atas makin sulit ya. Loh, bener kan ya.
Kalau mau gampang kelas 1, makin ke atas tuh makin sulit. Kalau menghadapi yang sulit kamu takut, itu namanya pengecut. Dulu guru saya almarhum Ustaz Fauzi Hasan LC, ya, itu mengajarkan kepada saya, kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau bisa, belajarlah yang sulit, belajarlah yang susah. Karena kalau kau mampu belajar yang susah, kau mampu belajar yang sulit, yang gampang, pasti bisa. Tapi kalau kau hanya mau belajar yang mudah, ketemu yang sulit, kau belum pasti bisa. Makanya belajarlah yang sulit dalam kehidupan ini. Nah, tentu pohon itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, kira-kira anginnya makin besar kan? Makin besar. Kelas pun sama. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Semakin ke atas pasti semakin sulit. Godaannya pasti semakin berat. Tapi kau jangan lari dari kenyataan. Sesulit apapun pelajaran, ya, sesulit apapun cobaanmu di pondok ini, kau harus mampu atasi. Kau harus mampu untuk bisa melewati. Nanti kau akan menjadi sosok yang bernilai pada saatnya di panggung haflatul. Ini harapan saya, ya. Jadi jangan apa? Berhenti. Kelas 1 1 semester baru ngadapin ujian yang kayak begini, udah dah. Berhenti aja. Ujian lama banget 3 minggu. Stres saya lama-lama. Insya Allah kamu tidak akan gila gara-gara ujian. Belum pernah ada sih santri gila gara-gara ujian di sini ya. Ya. Tapi kalau gila gara-gara nafsu, banyak, ya. Diputusin kekasihnya, stres, gila, ada. Ya. Obsesinya punya harta berlimpah, nggak sesuai kenyataan, gila, ada. Tapi saya belum pernah mendengar orang gila gara-gara belah. Insya Allah enggak. Jadi seberat apapun, jangan apa? Jangan nyerah. Ya. Mulai hari ini, besok atau lusa, ketika kau melangkah dari pondok ini pulang, niatkan, saya pulang untuk kembali nanti di awal Januari. Jangan kau tekadkan ini pulang untuk selamanya. Ya, ini pulang untuk sesaat. Saya pulang ke rumah, tapi untuk kembali ke pondok, untuk terus mencari ilmu. Ini yang saya harapkan. Ini pesan utama dan pertama saya. Ya. Karena apa? Kadang-kadang liburan ini bikin mental anak jadi lemah. Ya, keenakan di rumah segala macam, akhirnya malas kembali. Makanya pesan pertama saya, utama saya, nasihat ini saya harap untuk kembali, bukan pulang selama-lamanya,
nanti pulang selama-lamanya ke alam akhirat. Nah, selama kita hidup di dunia, pulang sementara. Loh kan begitu kan? Ya. Kalau mau pulang selamanya nanti ke alam akhirat. Rumahmu kan bukan alam akhirat kan? Rumahmu alam dunia. Jadi kau pulang ke rumah untuk kembali ke pondok. Ini pesan pertama saya. Kedua, ya, bagi anak-anak yang pulang, ya, karena saya tahu ada yang pulang, ada yang tidak pulang, ya, semuanya saya hargai, semuanya saya hormati, ya. Ya. Bagi yang pulang, ya, niatkan untuk berbakti dan berkhidmat kepada orang tuamu. Ini jangan salah, saya khawatir anak-anak ini niatnya pulang untuk bersenang-senang, ya, niatnya pulang untuk bersantai-santai. Saya katakan istirahat yang baik, istirahat yang benar adalah mengganti satu perbuatan kepada perbuatan yang lain yang positif. Itu namanya istirahat yang sehat, ya. Jadi bukan berarti bersenang-senang, bukan berarti jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemudian tidak mengenal waktu, bahkan sampai melupakan kewajiban, ya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada orang tua. Bukan ini yang kita maknai sebagai liburan. Bukan nanti libur sholat, nah, libur ngaji, ya. Cuman apa? Warawiri ke barat, ke timur, utara, ke nggak kenal waktu. Ini bukan liburnya santri yang begini ini. Ini bukan istirahatnya santri yang begini ini. Libur dan istirahatnya santri, ya, adalah berkhidmat kepada orang tuamu di rumahmu, ya. Jadi jangan terbayang apa? Jangan terbayang apa? Senang. Nanti apa? Sampai rumah ibunya bilang, tolong nak, bantu ibu nyapu. Terus kamu jawab, di pondok nyapu, di rumah nyapu. Kapan sih saya bebasnya? Ya. Nak, ngepel nak. Di pondok ngepel, di rumah nanti di neraka ngepel juga saya. Jangan seperti ini, jangan, ya. Kamu pulang bukan untuk senang-senang belaka, ya. Kamu pulang bukan untuk santai-santai belaka, tapi kalian pulang untuk berkhidmat kepada orang tua, ya. Niatkan khidmat sama orang tua. Mungkin orang tuamu menyembunyikan rintihannya kepada anaknya, ya. Mungkin orang tuamu memperlihatkan kerintihannya dan tangisannya hanya kepada Allah, tidak kepada anaknya. Bagaimana harus mengatasi kehidupan yang sulit, harus membiayai anak di pondok, ya. Orang tua tidak ngadu kepada kalian, orang tuamu tidak merintih kepada kalian,
orang tuamu tidak menangis kepada kalian. Mungkin tangisan, rintihan dan aduannya hanya kepada Allah. Sehingga kalian harus mengerti bagaimana untuk membiayai kalian, untuk menjadikan kalian anak yang soleh dan pinter. Bagaimana tangisan pori-pori tubuh orang tua kalian yang dibasahi oleh keringat, letihnya tulang orang tua kalian untuk mencari nafkah membiayai anak-anakku, sehingga kalau liburan nanti tiba dan anak-anakku pulang ke rumah, sudah sepantasnya lah anak-anakku berkhidmat kepada orang tua, menyenangkan orang tua, jangan malah merepotkan orang. Ya, ini niatkan dari sekarang ya. Jangan nanti sampai rumah, Bu, saya cuman mau makan, tidur, nonton TV, jalan-jalan, selesai. Saya nggak mau tahu urusan-urusan yang lain. Kalau perlu nih Bu, sebelum saya pulang dari pondok, saya sempat bikin menu makan saya selama 10 hari saya di rumah. Tolong ya Bu, ini laksanakan. Memang pembantu ibumu, ya kan? Jangan seperti itu. Kalau di pondok anak-anakku bisa makan apa adanya sesuai dengan jadwal, ya kan? Kalau jadwalnya ayam ya ayam, telur ya telur, bisa kan? Tempe ya tempe, ikan asin ya, bisa nggak? Bisa. Kalau di pondok kau bisa makan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pondok, di rumah pun seyogianya anak-anakku makan apa yang dibuat oleh orang tua. Nggak usah nanti minta aturan baru. Kalau di pondok bisa, seyogianya di rumah pun harusnya bisa ya. Jangan terus apa, Bu, hari Senin ayam, Selasa kerbau, Rabu sapi, Kamis kambing, Jumat kuda. Kalau ibu nggak mau nurut dengan apa yang saya minta, ngapain saya harus liburan pulang ke rumah? Mendingan saya di pondok aja, nggak usah pulang ke rumah. Itu kira-kira nyenengin apa nyakitin? Pantas jadi santri DR. Awas nanti kalau ada aduan dari wali santri ke wali kelas, wali asuh, Ustazah, anak saya di rumah liburan kok malah bikin repot, minta ini, minta itu ya. Awas, saya tidak ingin dengar cerita itu. Kalau perlu anak putri kenal penggorengan nggak? Ulek-ulek, panci, cabai, tomat, bawang. Alhamdulillah masih jadi perempuan kamu ya. Kalau kamu nggak tahu panci, nggak tahu penggorengan, nggak tahu cabai, berarti perempuan jadi-jadian. Perempuan yang nggak pantas dilamar, mendingan ngelamar aja yang punya warung. Karena yang nggak tahu cabai, nggak tahu panci, nggak tahu bawang, tuh nggak bakalan mau masak. Mendingan kau cari tukang warung yang pinter masak, itu lebih layak jadi istrimu ya.
Ngerti? Ngerti? Alhamdulillah perempuan yang solehah. Sekarang tadi saya puji, alhamdulillah kamu jadi perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah harus patuh dengan nasihat. Dengarkan nasihat gurumu. Saya sekak sekarang. Solehah nggak? Ciri-ciri perempuan yang solehah, patuh nggak? Awas. Dengarkan nasihat gurumu perempuan yang solehah. Ya. Yang nggak melaksanakan jangan ngaku perempuan solehah. Ya. Ganti nama nanti Siti Tolihah. Dengarkan. Perempuan-perempuan yang ngaku solehah-solehah ini, gurumu mau ngomong sekarang. Sampai rumah katakan kepada ibumu, awas nggak nurut ya, katanya solehah, katanya soleh, ngakunya solehah, perintah nggak nurut. Katakan sampai rumah, wahai perempuan-perempuan yang ngaku solehah-solehah tadi ini, katakan kepada ibumu, Bu, saya hari ini pulang ke rumah, saya tidak sudi tangan ibu nyentuh kompor. Saya tidak rela tangan ibu megang cabai. Saya tidak rela ibu berkeringat di dapur untuk memasak. Selama saya yang mengaku perempuan selama perempuan soleha di rumah, saya minta urusan dapur urusan saya. Ibu cukup sholat sunnah, sholat wajib, baca Quran. Semua urusan rumah selesai. Itu baru soleha. Bisa? Bisa? Awas. Saya pengen tahu mana perempuan-perempuan yang gombal-gombal ini, biar ketahuan nanti habis liburan. Ya kalau perlu wali kelas, wali asuh tanya boleh ke rumahnya, WA orang tuanya, Bu gimana anaknya selama liburan, pernah megang sapu apa enggak? Megang doang tapi nggak nyapu. Ini saya minta ya, kalau perlu belanja ke pasar. Nah kalau kira belanja semangat, tapi belanja membeli apa yang orang tua pesen ya. Jangan suruh beli ayam, suruh beli daging, pulang bawa tempe sama jilbab. Kata ibunya, nak, mana ayamnya, mana dagingnya, kok tempe doang? Ibu kan pesen ayam sama daging. Sudah Bu, dagingnya sudah jadi jilbab ya. Jadi kamu belanja tapi sesuai dengan apa yang orang tua catat, termasuk yang laki-laki ya. Cari kesenangan orang tuamu. Apa yang bisa kau lakukan meringankan pekerjaan orang tuamu, lakukan ya. Kecuali kalau orang kantoran nggak bisa diwakili ya. Nah, kalau misalnya dagang, katakan kepada bapakmu,
Pak, saya ingin jadi anak yang soleh. Selama saya libur, tolong Bapak jangan jaga toko. Urusan toko, urusan saya. Dari buka sampai tutup, saya yang ngurus semuanya. Bapak sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran. Sampai nanti saya balik ke bon. Bisa begitu? Bisa begitu? Awas, awas. Sudah, jangan sirik. Sirik aja. Ya, ini yang saya minta. Jadi niat pulang ke rumah bukan senang-senang, bukan bersantai-santai, tapi niat pulang ke rumah, niat berkhidmat kepada orang. Paham ini ya? Jadi bagi yang pulang, niatnya rubah, jangan niat senang-senang ya. Dan tolong jangan terlalu banyak main, kemudian melupakan baktimu sama orang tuamu ya. Sempatkan kalau ada waktu berkunjung ke guru-gurumu yang terdahulu ya, termasuk anak kelas 5, kelas 4 ya. Kalau kebetulan ada waktu ya, kunjungi guru-gurumu terdahulu. Sekalipun mengajarkan alif, ba, ta, sa, itu adalah guru yang paling berjasa dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran kalau kau tidak pernah mengenal huruf hija. Jangan mentang-mentang kau sekarang bisa bahasa Arab ya. Mentang-mentang sekarang mungkin ada yang hafal 1 juz Al-Quran, kemudian melupakan guru-gurumu terdahulu. Itu bukan termasuk santri deh. Kita tidak boleh melupakan orang yang berjasa kepada kita. Makanya saya pesan khidmat kepada orang tua, karena orang tua lah menjadikan kita sekarang seperti ini ya. Kunjungi guru-gurumu terdahulu, karena kita bisa begini tidak terlepas daripada ikhtiar guru-guru kita terdahulu. Jadi jangan cuman main ya. Isi liburan dengan hal-hal yang positif. Ini yang saya minta. Bagi yang tidak pulang ya, terima kasih ada yang berkhidmat kepada pondok ini ya. Semalam sih saya dengar ada 4 putri ya yang tidak pulang. Putra ada 12-an kalau nggak salah, nggak tahu apa nambah lagi berapa ya. Insya Allah nanti kita siapkan makan, dan menunya mungkin mau saya rubah sedikit, kasihan lah ya. Terus kira menu berubah, di pondok aja dah, berubah pikiran. Daripada di rumah suruh nyapu, suruh ngepel, suruh ke warung, mendingin di pondok ya. Mungkin nanti menunya saya rubah sedikit ya. Apa ayamnya ditambah, telurnya ditambah bagi yang tidak pulang, kasihan ya. Semalam sudah saya katakan ya, nanti dibagi. Yang kelas 4-5 mungkin jaga di atas kamarnya, nanti yang sanawiyah yang nggak pulang kelas 1-2 mungkin di villa sambil ngawasin bawah gitu kan ya. Kalau malam di rolling boleh, jaganya di rolling boleh, tapi siangnya di bawah dengan di atas. Dan saya minta tolong yang tidak pulang, saya ucapkan terima kasih ya. Karena nanti kita ada survei wali santri yang memasukkan anaknya ke sini, sehingga saya minta tolong
bantu bersih pondok. Ya, malah sebenarnya ya pengurus itu sebenarnya ya, khidmat terakhir ke pondok itu dimaksimalkan kalau perlu. Ya. Ini pulang semua ketua pelajar segala. Pulang. Nah, ini ketuanya pulang. Seharusnya ketua pelajar dengan keamanan tuh nggak bu, apalagi saat-saat terakhir jadi pengurus di kelas 5, saya mau khidmat ke loh, di pondok lain tuh ada, karena kalau kelas 6 tuh nggak pulang lebaran, satu angkatan nggak pulang lebaran, jaga pondok ya. Nah, jadi yang tidak pulang saya terima kasih ya, nggak tahu kalau setelah saya nasihati berubah pikiran mau berkhidmat ke pondok ya, siapa tahu dapat hidayah. Siapa tahu dapat hidayah atau ya, saya malu jadi ketua pelajar, saya malu jadi bagian keamanan, masa nggak bantu jaga-jaga pondok ya, siapa tahu ada hidayah habis ini turun ya, saya kan nggak tahu ya, jangan-jangan malah ketua pelajar dengan kamu udah punya rencana duluan liburannya kemana-kemana. Seharusnya orang yang paling bertanggung jawab ya, saya liburan insya Allah nggak kemana-mana, tahun baru nggak kemana-mana, jadi pondok. Malah saya besok mau nyebar brosur sama kalender sama Ustadz Renal ke pelosok-pelosok desa, mungkin dari pagi sampai malam ya, mau saya lakukan khidmat kepada pondok ya untuk apa? Hanya makan tidur jalan seperlunya, ada keperluan jalan ya. Nah, jadi yang tidak pulang ya insya Allah nanti apa, menunya sedikit saya rubah, apa nanti penanggung jawabnya saya kasih uang untuk beli martabak berapa malam sekali ya. TV boleh dikeluarkan, di putra di putri, kadang-kadang saya kasihan ya, kalau malam di taman cuman megang HP doang, hiburannya ketiga liburan ya boleh ya, TV dikeluarkan, yang putri yang nggak pulang boleh nonton, yang putra boleh di mana ya, biar juga tidak terlalu apa sedih ya. Mudah-mudahan yang nggak pulang tuh pahalanya nambah ya. Kenapa? Jaga pondok ya, siapa tahu ilmunya lebih berkah nantinya ya. Jadi nggak usah sedih. Saya dengar ada 12-an, ada 4, nggak tahu nanti apakah masih bertambah yang tidak pulang. Nah, saya minta yang tidak pulang bantu jaga pondok, bantu jaga kebersihan pondok juga ya, tetap dalam koridor disiplin, jangan merokok ya, jangan keluar masuk pondok sembarangan, tetap harus pakai izin. Ini bagi yang tidak pulang ya, silakan kau mau olahraga 24 jam pagi siang sore malam sampai encok ya, yang penting kamu waktunya sholat terus lanjut lagi silahkan ya, nikmatilah kelenggangan pondok, anggap pondok cuman milikmu. Kalau hari biasa kadang-kadang apa, susah menikmati pondok ya, karena pondok Darul Rahman ini termasuk apa, wilayah yang terpadat penduduknya di dunia, karena ukuran kasurnya 60 kali 180 cm ya, berarti ya semeteran lah sudah satu penduduk ya, satu kamar sekian, termasuk penduduk terpadat di dunia, karena cuman jarak semeter di kamarnya ya. Nah, sekarang ketika liburan kamu menikmati, mau guling-gulingan tidur dari ujung kamar ke ujung kamar, dari koridor utara ke selatan
mau guling-gulingan di aula ini, malam ini tidur di pojok sana, besok malamnya pojok situ, terus geser semeter sampai menikmati liburan. Ada apa? Dinikmati semua sudut ruangan ini, silahkan. Ya, mau tidur, ya, menikmati kamar sepuas. Ini saatnya pas libur, mumpung penduduknya sebagian apa? Pulang. Jadi nggak usah bersedih. Saatnya kau menikmati pondok. Ya mungkin nggak pede kalau banyak santri mau azan ketika waktu zuhur, ini kesempatannya nyoba suaramu. Ya, misalnya iseng, saya mau azan zuhur di musola. Ya, kalau suaramu jelek kan nggak banyak yang tahu. Nah mungkin kalau hari biasa, waduh, kalau saya azan disumpahin orang, nah, gitu kan. Nah, mumpung kalau mau latihan jadi muadzin silahkan ya. Nah, ini saja pesan saya, tolong rapikan dulu pondok ini sebelum kau tinggalkan ya. Laksanakan pembersihan. Saya minta lemari-lemari dikunci, barang-barang berharga boleh dibawa ya. Nah terus ya, pulanglah sesuai dengan jadwalnya dan kembali sesuai dengan jadwalnya ya. Ya ini saya minta nanti jadi 4, 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 sudah masuk pondok. Tanggal 9 insya Allah kita sudah mulai normal lagi. Saya minta tanggal 8-nya dilaksanakan pembersihan supaya Seninnya sudah bisa normal lagi ya. Cuman mungkin nanti saya izin dulu, tanggal 8 saya mau umroh, 8 Januari sampai tanggal 20 saya ya, sekitar 13 hari ya. Jadi tetap nanti sekalipun saya tidak ada, tetap tanggal 9 sudah normal ya. Jadi saya nunggu anak-anak sampai kembali tanggal 7, kan itu kan batas kembali hari terakhir kan, tanggal 7 anak-anakku sudah balik, terakhir jam 5, mungkin jam 2 malamnya saya sudah ke bandara ya. Jadi saya kembali tanggal 20, karena tanggal 21 malam saya ada acara lagi di daerah Depok. Jadi saya sampai rumah nggak 24 jam nanti ya, karena saya malam Sabtu jam 11 saya mendarat, nanti bagasi segala macam, mungkin saya sampai rumah menjelang subuh. Besok sorenya saya sudah tugas lagi, janji sama orang di daerah Sawangan, karena yang saya janjikan tuh mau bikin haul dan maulid untuk bapaknya. Kebetulan bapaknya adalah tukang pondok dulu ya. Jadi ketika nelpon saya, dia bilang, saya anaknya Pak Jaib, mungkin Gus masih kenal Pak Jaib, bapak saya. Oh ya, saya kenal, saya ingat Pondok Darul Rahman itu dulu Jakarta Senopati dengan sini, tukang pertamanya Pak Jaib itu orang Sawangan. Bisa nggak Gus nanti apa 21 malam minggunya haul dan mau ya. Saya menghargai Pak Jaib sebagai tukang pondok yang ikhlasnya luar biasa. Anaknya mau bikin haul dengan mau itu bang, saya insya Allah ya terlanjur janji. Saya nggak tahu, saya pikir pulangnya Jumat sore. Tahu saya lihat schedule-nya, wah ini saya menjelang subuh sampai lewe, nanti apa? Ya 12 jam udah berangkat lagi. Ya doakan mudah-mudahan sama-sama sehat. Kalian yang berlibur sehat, saya yang juga ada tugas-tugas sehat. Doakan guru-gurumu juga sehat. Ini guru-gurumu nih jangan dipikir libur santai, ada liburnya, ada kerjanya ya. Sekarang ngoreksi, masukin nilai,
nanti paling ada celah beberapa hari, nanti tanggal 3 Januari 4 Januari sudah rapat sama saya untuk evaluasi nih nilai ya, karena saya tetap tanggung jawab, sekalipun saya mau umroh saya selesaikan dulu tuh tugas di pondok. Biasa rapat evaluasi saya tetap laksanakan ya, 3-4 rapat evaluasi, nanti 5 bagi rapot, 6 bagi rapot ya. Saya juga 6 masih punya jadwal ngaji di Pademangan. Nanti saya datang lagi, enggak 24 jam saya berangkat lagi tuh ya, mungkin 24 jam doang di rumah ya. Malam Sabtu saya ke Pademangan, pulang jam 3, besoknya jam 2 nya sudah berangkat lagi ya. Itulah hidup manusia, harus punya komitmen ya. Ya saya orangnya kalau sudah janji ya untuk datang, saya usahakan untuk datang ya. Kayak kemarin saya sakit di Palembang segala, sampai suara saya apa habis, sampai tuan rumah bilang udah 5 menit juga nggak apa-apa, tapi saya paksakan sampai 40 menit sampai suara habis, badan panas. Saya pulang langsung panggil dokter malam-malam ya, karena sudah janji. Makanya kamu punya komitmen ke pondok, libur tanggal sekian balik tanggal sekian, laksanakan ya. Kami yang tua-tua saja masih komit dengan apa yang menjadi aturan pondok. Nah saya minta mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan pondok ya. Kadang-kadang berkah itu wasilahnya banyak ya, berkah itu wasilahnya banyak ya. Dan kita hidup ini bukan karena kemampuan intelektualitas kita, bukan karena kemampuan finansial kita, tapi yang paling pokok adalah keberkahan dalam hidup. Intelektual dan finansial tidak menjamin kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, tapi kebahagiaan, kesuksesan, dan kesempurnaan hidup bisa didapati dengan keberkahan. Nah makanya carilah keberkahan melalui wasilah-wasilah datangnya kata guru saya dulu, utlubil barokah min dawil barokah. Jadi cari wasilah-wasilah keberkahan dalam hidup, insya Allah kita bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kesempurnaan hidup. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.